Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran YouTube online saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat peta das berdasarkan data SRTM dengan menggunakan aplikasi Global Mapper dan ArcGIS 10.3. Oke, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita akan membuat peta das dari data SRTM dengan dua software, yaitu pertama adalah ini Global Mapper. Global Mapper yang saya gunakan adalah versi 15. Untuk versi yang lain itu juga bisa digunakan. Kemudian software yang lain adalah ArcGIS ArcMap ya. ArcGIS ArcMap 10.3 yang saya gunakan. Silakan saudara menggunakan versi yang seperti apa, 9 ataupun di atasnya. Kemudian ada ArcToolbox ya. Nanti kita akan bekerja di spatial analysis karena kita akan membentuk dari data SRTM menjadi bentuk das. Kita menggunakan ArcToolbox di spatial analysis tool ya. Ini. Kemudian datanya, saya punya data SRTM. SRTM-nya adalah data SRTM Lampung. Nih. Kemudian di dalam karena saya ingin membentuk sebuah peta das yang ada di Kabupaten Tanggamus, maka saya harus punya data SHP Tanggamus. Ini data SHP Tanggamusnya. Ya, ini akan saya gunakan untuk mengambil sebatas data SRTM di Kabupaten Tanggamus dari SRTM total Provinsi Lampung. Ya, oke, kita mulai saja. Pertama yang kita buka adalah software Global Mapper. Nah, di software Global Mapper ini kita load semua data SRTM Provinsi Lampung, open. Kemudian kita pilih tadi di foldernya. Ya, di foldernya kita pilih, atau di sini tadi saya taruhnya di ini SRTM, saya load semua, open. Kita tunggu sejenak sampai dengan terload semua. Nah, ini SRTM. Jadi data Shuttle Radar Topographic Mission ini adalah data grafis yang memuat tentang ketinggian dan ketinggian dan posisinya. Jadi kalau saya lihat di sini, di titik ini kalian diperhatikan di bagian sini ada koordinat. Ini ada koordinat ya. Kemudian juga ada elevasinya ya, ada elevasinya. Kalau kita lihat di sini ada elevasinya di bagian sini. Ini elevasinya 0 ya. Ini koordinat, 2 ini koordinat, kemudian elevasi. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa koordinatnya adalah dalam satuan ini, kalau kita lihat 105 6 ya. Min 6. Ini adalah koordinat lintang bujur atau koordinat geografis. Kita akan rubah terlebih dahulu koordinatnya menjadi koordinat UTM. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini dengan cara mengklik tool, kemudian configure. Kemudian saya pilih projection ya, projection. Kemudian projectionnya saya pilih di UTM karena saya ingin merubahnya ke dalam UTM sistem koordinat ya. Kemudian zonanya karena Provinsi Lampung ada di zona 48. Kemudian min ini adalah S-nya. Kemudian datumnya adalah WGS 84. Kemudian kalau sudah kita apply, kemudian kita oke. Nah, begitu saya oke ini maka akan berubah koordinatnya menjadi koordinat UTM. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya ingin membuat peta das yang ada di Kabupaten Tanggamus, maka tentu saja saya harus memotong atau mengambil DEM SRTM atau data elevasi ini hanya sebatas untuk Kabupaten Tanggamus. Oleh karenanya saya ambil dulu, saya masukkan dulu batas Tanggamus, ini batas Tanggamus ya. Kemudian saya oke. Dan tunggu sampai dia masuk ke dalam ini ya. Nah, kalau sudah ini kelihatan, kalau saya klik di sini, nah ini Tanggamus ya. Ini Tanggamus. Kemudian saya ingin mengambil hanya sebatas ini, DEM Tanggamus ini. Nah, caranya adalah saya klik ya pada posisi terklik seperti ini, terpilih seperti ini ya, dengan asiran ini. Maka saya klik file, export, kemudian export elevation grid format.
Kemudian di sini kita pilih ASCII grid, kemudian klik OK. Setelah klik OK, muncul kotak dialog seperti ini. Kita tap ke export bond. Saya klik di sini. Kemudian saya pilih yang paling bawah, crop to select area. Jadi saya akan memilih area yang dipilih ini. Mengcropnya sebatas area yang saya pilih ini. Saya pilih ini, kemudian saya klik OK. Kemudian kita simpan di foldernya. Ya, saya kasih nama tangga mus 2 misalnya. Nih. Kita tunggu sampai dia selesai. Ini sampai dengan selesai. Oke, ini sudah selesai. Sudah selesai, oleh karenanya kita masuk ke software yang lain, yaitu global mappernya kita kecilkan, kita masuk ke software ArcGIS. Nah, untuk software ArcGIS ini load data ASCII tadi bisa kita lakukan dengan conversion tool to raster ya, atau saya kali ini hanya menggunakan add data. Kemudian dari add data saya masukkan yang tadi tangga mus ini tadi, tangga mus 2, saya add ya. Kemudian saya yes. Kemudian klik OK. Nah, sekarang sudah masuk ini raster tangga musnya. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah di layer sini harus diposisikan ke dalam koordinat UTM ya. Sini ya. UTM ini ya, koordinat UTM WGS 84.48. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah pertama untuk membentuk peta das dari data SRTM yang ada seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengisi dari data ini yang masih kosong. Kalau kita perbesar ini ada data yang bolong-bolong. Nah, ini data yang kosong. Kita akan lakukan prosedur fill atau pengisian dari data yang kosong. Pertama adalah kita klik fill, kemudian input ini, kemudian saya biarkan di folder aslinya, lalu saya klik OK. Kita tunggu dia sampai softwarenya berjalan. Nah, kalau sudah berjalan, kalau sudah berhasil, ini sudah berhasil, dia akan muncul satu layer baru namanya fill ASCII. Jadi ASCII tangga mus yang sudah di-fill. Kalau ini sudah ada, ini kita buang saja dengan pilih di sini, kemudian klik kanan remove. Ya, sekarang tinggal fill ya ASCII yang sudah di-fill tadi. Nah, selanjutnya adalah saya mulai melakukan untuk menentukan arah alirannya. Jadi dari ini kalau kita lihat nih ada alur-alur sungai yang hitam-hitam ini. Nah, kita tentukan arah alirannya seperti apa. Masih di spatial analysis, hidrologi tool, kemudian saya klik flow direction. Di sini input rasternya adalah raster yang sudah di-fill. Kemudian saya biarkan dia menjadi outputnya ada di folder defaultnya dengan nama flow direction. Kemudian saya klik OK. Saya biarkan dia sampai berjalan dan selesai melakukan operasinya, maka akan muncul seperti ini. Ya, kita lihat akan muncul seperti ini. Nih. Nah, setelah itu arah aliran ini kita lakukan kembali untuk mengumpulkan arah alirannya. Jadi saya klik flow accumulation, maka keduanya ini input flow direction, ditanya input flow direction, saya flow direction saya inputkan. Kemudian ini adalah outputnya adalah flow accumulation. Kemudian tipe kalau datanya upload, kemudian saya klik OK. Kita tunggu sebentar sampai software menyelesaikan tugasnya. Nah, kalau sudah, ini hasilnya adalah ini dari flow accumulation sudah mulai kelihatan arah alirannya. Ya, arah alirannya. Nah, selanjutnya adalah dari flow accumulation kita tentukan dulu pengkondisian dari arah aliran ini supaya lebih nampak banyak terlihat. Kalau ini masih sedikit. Jadi condition, saya masih di spatial analysis, saya klik conditional,
kemudian saya pilih con, ya. Kemudian input conditional rasternya adalah input flow accumulation, ya. Conditional rasternya adalah flow accumulation. Kemudian input through rasternya saya ambil dia flow direction. Kemudian input pulse-nya juga sama, saya ambil flow direction. Outputnya ada di con flow accumulation 17, ya. Saya klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini hasilnya, maka selanjutnya dari sini baru saya lakukan kembali untuk masuk kembali ke toolnya hidrologi tool. Kemudian saya tentukan dulu dia stream ordernya, jadi tingkatan derajat tingkat sungainya, ya. Saya klik di sini stream order. Input stream rasternya adalah kondisi conflow-nya ini tadi, jadi saya tarik di sini, ya, conflow. Input flow direction-nya kita pilih flow direction, ini flow direction. Kemudian outputnya adalah stream order, stream O, kondisi ke-5, ya, sesuai dengan nama filenya. Kemudian saya klik OK. Kita biarkan software menyelesaikan. Nah, ini setelah jadi seperti ini nih, mulai kelihatan stream ordernya. Lalu kita lakukan hal lain, yaitu stream feature. Saya klik di sini stream feature. Input stream rasternya adalah stream order, ya. Kemudian input flow directionnya adalah flow direction. Outputnya stream feature, ya, stream feature stream 06. Jadi stream kita biarin stream 06 gitu, ya. Klik OK. Nah, kita tunggu sebentar sampai software menyelesaikan perintahnya. Dia akan muncul satu layer baru di atas ini. Ini adalah stream order, nanti ada stream feature di atasnya, ya. Agak lama kita tunggu, biarkan software menyelesaikan. Nah, ini sudah mulai menyelesaikan. Kalau kita lihat seperti ini, ya, kita lihat seperti ini, nggak kelihatan bentuknya seperti apa itu, ya. Nah, kemudian supaya dia bisa terlihat bagus itu, ya, stream order ini kita klik kanan di sini, stream feature-nya kita klik kanan di sini, kita kondisikan kembali. Jadi saya klik kanan, kemudian properties, lalu di definition query-nya saya klik di sini, kemudian saya buat query builder, kemudian saya pilih grid code, ya, grid code di sini. Kemudian saya pilih ini tanda tambah, tanda lebih besar dan tanda lebih kecil, saya klik. Kemudian get unique value. Get unique value-nya saya pilih 1. Klik 2 kali, ya. Kemudian ditambahkan lagi and, saya pilih grid code lagi. Tanda ini lagi ditambah 2. Kemudian and sekali lagi grid code ini, ya. Kemudian 3. Nah, ini jadi ada 3 grid yang saya pilih, ya, grid 1, 2, 3. Jadi derajat tingkat sungainya. Kemudian saya klik OK. Nah, ini wajib, ya, dari rumusnya adalah seperti ini, ya, supaya kita bisa membentuk sungainya tidak terlalu rapat yang seperti ini. Jadi kita klik OK, apply, kita klik OK. Nah, lihat, ya, kita lihat sekarang sungainya sudah mulai kelihatan lebih tidak terlalu rapat. Nah, kemudian setelah itu saya klik kanan di sini, kemudian properties lagi, ke simbologi. Simbologinya saya pilih quantize, kemudian graduate color, ya, saya pilih graduate color, kemudian grid code, ya, di sini grid simbol, ya, graduate simbol. Saya pilih grid code, jadi quantize. Kemudian saya pilih graduate symbol, quantize. Ini jadi ada 4 sampai 5, 6, 7, 8. Kemudian template-nya saya ganti warna sungai warna biru muda. Ini biru.
kemudian saya oke, klik apply, oke. Ya, kita tunggu sampai software menyelesaikan, ya. Nah, ini sudah kelihatan jadi sungai. Yang biru tebal adalah sungai utamanya, ya, sungai utamanya. Nah, sudah selesai ini, baru kita bentuk peta dasnya. Nah, untuk membentuk peta das itu bisa kita bentuk dengan basin atau watersheet. Nah, yang kali ini saya jelaskan untuk yang pertama adalah basin, ya. Kalau saya ingin membentuk peta das dengan hidrologi tool basin, di sini basin, saya klik 2 kali basin. Kemudian cuma pertanyaannya adalah input flow direction. Jadi input flow direction ini, kemudian nanti outputnya dengan nama basin flow, gitu ya. Klik OK. Setelah OK, kita tunggu sesaat, maka ini akan muncul ini ya, daerah-daerah das dengan kelihatan di sini, ya, kelihatan di sini dasnya ini, ya, kelihatan dasnya terbagi-bagi ini. Cuma kalau misalnya tidak satu daerah, saya hanya butuh, ini saya tutup dulu, saya hanya butuh das pada sungai utama yang ini, misalnya yang ini hanya sebatas sungai utama yang ini misalnya, ya, hanya satu sini saja. Maka yang saya lakukan adalah yang pertama adalah saya klik dulu ini, buat dulu marker di sini, marker, kemudian saya besarkan, ya, saya besarkan, saya buat di titik di sini persis di ujungnya outputnya adalah ini, ya, harus kena di garisnya. Klik di sini. Kemudian setelah titik ini jadi, saya klik drawing di sini, kemudian convert to graphic, ya, convert to graphic di stream 06. Kemudian sini kita centang automatic delete graphic after conversion, ya. Saya klik di sini, kemudian nanti dia masuk ke stream 06. Kemudian saya klik OK. Kemudian yes, ya. Nah, kita lihat di sini sudah masuk, ya, sudah masuk. Sekarang sudah muncul convert grafik 6. Nah, kemudian untuk membentuk peta dasnya kita aktifkan dulu flow accumulation, ya. Untuk membentuknya adalah yang pertama adalah saya klik snap PowerPoint, kemudian saya input raster or picture point PowerPoint-nya gimana itu, ya. Jadi convert grafik tadi. Kemudian ditanya flow accumulation rasternya yang mana, saya pilih flow accumulation. Kemudian di sini outputnya saya klik OK. Nah, ini kalau sudah, ini muncul satu snapper, ya, snapper ini warnanya ungu, ini kita ganti coba warna kuning, nih biar kelihatan, ya. Setelah itu yang setelah dari snapper point, kemudian baru kita masuk ke watersheet, ya, watersheet. Input flow directionnya kita ambil flow direction, kemudian input PowerPoint-nya saya pilih yang snap PowerPoint ini, ya. Kemudian ini value, ini adalah dasnya watersheet flow, saya klik OK. Maka akan terbentuk dia hanya sebatas das dengan sungai utama yang kita pilih. Kita lihat di sini, ya. Jadi hanya ada satu. Saya ganti warnanya jadi warna, misalnya warna merah ini. Nah, ini, ya. Jadi kalau yang ini adalah untuk sebatas sungai utama yang kita pilih, das dengan sungai utama yang kita pilih. Tapi kalau yang ini tadi, saya klik ini, ya, dengan basin untuk keseluruhan. Dengan basin itu untuk yang keseluruhan. Ya, untuk yang keseluruhan. Ini nih. Nah, ini untuk yang keseluruhan. Tapi kalau untuk yang dari basin ada keseluruhan daerah, kita lihat di sini, ya. Ini adalah keseluruhan daerahnya untuk basin. Ini, ya. Nah, ini basin untuk keseluruhan. Tapi kalau watersheet saya hanya sebatas sungai
daerah aliran sungai yang saya pilih, ya. Jadi kalau ini hanya sebatas sungai yang saya pilih, ya. Kalau untuk basin, setelah dia stream order, stream picture, ya, langsung ke basin, terbentuk semua, ya, terbentuk semua ini, terbentuk semua dari dasnya. Tapi kalau untuk menggunakan watersheet, maka setelah stream picture saya buat titik dulu, cari di mana outletnya, harus kena garis ininya, garis sungainya, ya, harus kena garis sungainya. Kemudian saya klik snap point, lalu kita buat watersheet, ya. Nah, setelah ini yang kita lakukan adalah, misal ini ya, saya hanya ngambil yang ini misalnya. Setelah ini saya ingin mengambil, ini kan masih raster datanya, kita lakukan conversion dari data rasternya, ya. Conversion dari data raster, artinya from data raster to polygon, karena ini bentuknya polygon, ya. Input rasternya yang mana? Misalnya saya mau inputin ini, ya, kemudian ini polygonnya, ya, klik OK. Nah, sudah mulai muncul di sini. Nah, ini polygon, ini bentuknya polygon, ya, sudah bentuk polygon, ya. Bagaimana kalau misalnya saya ingin menghitung luasnya? Tinggal kita klik di atribut tabelnya, ya. Di sini kelihatan areanya berapa, ya, untuk area das sebelah sini. Nah, gimana kalau misalnya saya ingin membuat semua dasnya ini tadi dari basin, ya, dari basin. Saya mau menghitung ada berapa das yang terbentuk. Ya, tadi kita klik conversion, kemudian from raster to polygon. Saya pilih ini, lihat nih, basin. Jadi basin flow, ya. Ini raster basin, oke. Nah, kalau sudah, ini jadinya seperti ini. Ada berapa yang terbentuk? Kita lihat di sini. Nah, ini ada berapa yang terbentuk? Ada berapa das yang terbentuk? Ada 800, ya. Jadi untuk keseluruhannya adalah sekian ratus yang terbentuk. Sampai 930 poligon yang terbentuk, ya. Nah, sementara misalnya kita hanya butuh peta das yang sebatas ini saja, ya, maka kita hanya menggunakan pakai snap point tadi. Saya rasa itu yang bisa saya bagi untuk kesempatan ini. Semoga bermanfaat, bisa kalian coba di rumah untuk membuat peta das dari sebuah data SRTM dengan batas wilayah kabupaten tertentu. Demikian, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.